Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mantra pemecah ruang adalah satu-satunya harapan Suke untuk kembali ke bumi. Untuk waktu yang lama, dia telah mengumpulkan acting tough points sehingga dia dapat mengumpulkan lebih dari 2 juta acting tough points untuk meningkatkan sistem ke versi 10.0 sekaligus. Kemudian, dia bisa membuat mantra pemecah ruang dengan membeli metode menyiapkan mantra ini dari sistem. Setelah itu, dia bisa merobek kekosongan dan kembali ke bumi. Tapi mantra pemecah ruang disebutkan dalam peta yang direplikasi ini. Oleh karena itu, Suke mau tidak mau mengubah ekspresinya secara tiba-tiba. Bocah cilik, ada apa? Jiang Hongyan bertanya dengan suara lembut saat ini. Mantra pemecah ruang disebutkan di peta ini. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat membantu saya untuk kembali ke kampung halaman saya. Biarkan saya membaca karakter ini dengan hati-hati. Suke menjawab saat dia menerima peta itu. Kemudian, dia mulai membaca karakter di peta dengan hati-hati. Peta rute dan kata-kata terakhir dari seorang kultivator kuno yang bernama Zhang Tiadao terdapat di tempat persembunyian ini. Menurut karakternya, Zhang Tiadao juga pernah menjadi seorang kultivator di benua Xuanzhen. Namun, era ketika dia hidup lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia hampir bisa dianggap sebagai seorang kultivator kuno. Dia memasuki jalan kenaikan surgawi ketika dia mencapai puncak tahap penyeberangan bencana. Pada saat itu, jalan kenaikan surgawi adalah wilayah yang sangat luas dengan sumber daya langka dan berharga yang melimpah. Bahkan ramuan surgawi dapat ditemukan di dalamnya. Oleh karena itu, saat itu disebut taman belakang yang ditinggalkan oleh para Celestial. Banyak orang berhasil menjadi Celestial setelah memakan pil yang terbuat dari ramuan Celestial yang ditemukan di jalan kenaikan surgawi. Namun, tujuan Zhang Tiadao bukanlah untuk menemukan ramuan surgawi. Dia menemukan 2 mantra pemecah ruang di reruntuhan kuno, di mana dia bisa meninggalkan benua Xuanzhen. Tapi dia tidak bisa menggunakan mantra pemecah ruang hanya dengan mengaktifkannya. Dia harus menggunakannya di tempat-tempat tertentu. Dengan cara yang kurang teknis, mantra pemecah ruang seperti kunci perangkat teleportasi. Pengguna harus menggunakan satu mantra pemecah ruang di perangkat teleportasi tertentu, agar teleportasi dapat diaktifkan. Mantra lainnya adalah kunci untuk teleportasi kembali. Menurut petunjuk yang ditemukan di reruntuhan, dia menyadari satu portal untuk menggunakan mantra pemecah ruang terletak di jalan kenaikan surgawi. Zhang Tiadao sangat bersemangat. Karena ada portal di jalan kenaikan surgawi, mantra pemecah ruang pasti bisa membawanya ke alam surgawi. Dengan cara ini, dia tidak perlu mencapai puncak panggung kendaraan hebat, yang bisa memakan waktu hingga beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, dia pergi sendiri ke tempat di jalan kenaikan surgawi sesuai dengan semua petunjuk yang dia temukan. Kemudian dia mulai berjalan di sepanjang jalan di lembah itu. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Mereka memecahkan banyak mantra pembatas bersama dan memperoleh banyak sumber daya langka. Setelah beberapa bulan, Zhang Tiadao jatuh cinta dengan wanita ini. Mereka memutuskan untuk menjadi sahabat kultivasi. Maka Zhang Tiadao memutuskan untuk memberitahukan rahasia mantra pemecah ruang kepada wanita ini. Setelah mengetahui hal itu, wanita itu menjadi sangat bersemangat. Mereka bersumpah untuk menjadi pasangan surgawi di alam surgawi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Mereka menjadi sangat terjebak dalam arai pembunuhan yang sangat rumit dalam perjalanan mereka. Itu adalah arai yang sangat aneh. Tidak peduli berapa banyak orang yang jatuh ke dalamnya, mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan arai. Jika mereka gagal, setengah dari mereka akan dibebaskan, tetapi orang-orang lainnya akan terjebak dalam arai itu selamanya. Demi kelangsungan hidupnya, wanita itu mengkhianati Zhang Tiadao dengan meninggalkan arai setelah merampok cincin penyimpanannya. Zhang Tiadao sangat marah. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari arai yang membunuh itu. Ketika hidupnya akan segera berakhir, dia berhasil menemukan peluang. Kemudian, dia menyiapkan kata-kata terakhir ini dan peta rute dan memindahkannya keluar dari arai. Dia mengatakan mantra pemecah ruang belum diambil. Siapapun yang bisa masuk ke arai itu dengan kepala wanita itu akan mendapatkan mantra pemecah ruang. Setelah membaca dokumen ini, Suke terdiam dan berpikir.
Rupanya, ada beberapa poin yang dipertanyakan dalam kata-kata terakhir ini. Zhang Tiadao mungkin menyembunyikan sesuatu, atau kata-kata terakhir ini mungkin dibuat-buat. Namun, Suke berpikir kemungkinan yang pertama lebih tinggi, karena tidak perlu memalsukan kata-kata terakhir itu. Dan sulit untuk mengatakan apakah Zhang Tiadao benar-benar memiliki mantra pemecah ruang. Jika Zhang Tiadao benar-benar memiliki mantra itu, Suke percaya bahwa Zhang Tiadao akan membawa mantra itu bersamanya. Jika tidak, Zhang Tiadao tidak perlu mengirimkan kata-kata terakhirnya untuk meminta orang-orang di luar membunuh wanita yang telah meninggalkan arai itu sejak lama. Apa yang kamu dapatkan dari kata-kata ini? Jiang Hongyan bertanya dengan suara rendah saat ini. Suke menggelengkan kepalanya, ada banyak kemungkinan. Namun, dia berhenti sejenak dan menatap gunung. Kemudian dia berkata dengan serius, ini patut dicoba. Jika kita bisa mendapatkan mantra pemecah ruang, mungkin kita bisa segera kembali ke kampung halamanku. Menurut kata-kata terakhir Zhang Tiadao, mantra pemecah ruang harus digunakan di portal tertentu. Namun, dia tidak menyebutkan di mana perangkat teleportasi yang berisi mantra pemecah ruang berada. Oleh karena itu, portal tersebut bisa jadi adalah Void Cracks, yang dapat diaktifkan dengan mantra pemecah ruang. Setelah mengatur jalur, dia bisa kembali ke bumi. Meskipun itu hanya spekulasi, Suke masih memutuskan untuk mencobanya. Selama dia bisa mendapatkan mantra pemecah ruang, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apakah kamu akan memasuki gunung itu? Tapi, ekspresi Jiang Hongyan sedikit berubah. Suke memotongnya. Aku tahu ada nyamuk iblis pemakan surga di gunung itu. Itu tidak masalah. Tidak ada yang bisa membuatku takut, tidak peduli apakah itu zombie, vampir, atau alien. Aku harus pulang. Oke, aku akan pergi denganmu. Jiang Hongyan berhenti berusaha membujuk Suke untuk tidak pergi dan setuju untuk menemaninya, menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Reaksinya membuat Suke ragu. Lagi pula, dia belum pernah melihat nyamuk iblis pemakan surga sebelumnya. Dia tidak yakin dia bisa mengalahkan serangga. Jika Jiang Hongyan pergi bersamanya, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Ayo pergi, bocah nakal. Kali ini Anda tidak diizinkan mengambil risiko sendirian. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah dengan senyum tipis. Suke terkejut. Kemudian dia menyentuh hidungnya dengan lemah. Ketika Jiang Hongyan hendak kembali ke benua Xuanzhen sendirian, dia mungkin memiliki gagasan yang sama bahwa dia akan terancam punah jika dia pergi bersamanya. Kata-kata Jiang Hongyan mengingatkan Suke bahwa dia tidak akan membiarkan Suke mempertaruhkan nyawanya sendirian. Melolong, bocah kecil, aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani, selamat tinggal. Budfest ketakutan dan hendak melarikan diri setelah menyadari bahwa Suke akan berurusan dengan nyamuk iblis pemakan surga yang mengerikan itu. Suke mengulurkan tangannya untuk meraih Budfest. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, tapi, urusan mendesakmu bisa ditangani setelah ini. Melolong? Tidak, saya benar-benar memiliki urusan mendesak untuk ditangani. Omong kosong, bocah kecil, biarkan aku pergi. Saya tidak ingin pergi ke sana. Berengsek, saya tidak ingin mati. Budfest melakukan yang terbaik untuk berjuang dan berteriak. Reaksinya diabaikan oleh Suke. Kali ini kami mungkin sangat membutuhkan bantuan Budfest. Aku tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kemudian, Suke berbalik dan berkata sambil tersenyum, memegang tangan Jiang Hongyan, ayo pergi. Oke, Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dengan senyum menawan di wajahnya. Suara mendesing. Mereka melompat ke langit dan mulai berlari menuju gunung. Para pembudidaya yang baru saja melarikan diri dari sana benar-benar terpana dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bukankah mereka takut mati? Beraninya mereka kembali. Lupakan mereka. Ayo tinggalkan jalan kenaikan surgawi secepat mungkin. Ngomong-ngomong, tidakkah kamu merasa wanita itu terlihat cukup familiar? Omong kosong, bagaimana Anda bisa bersemangat untuk membicarakan hal ini sekarang? Dia benar-benar wanita yang sempurna. Saya tidak berbicara sekarang karena saya terpana oleh wanita tanpa cacat yang belum pernah saya lihat sebelumnya sepanjang hidup saya. Tidak, apa yang kau bicarakan? Tidakkah kamu merasa dia seperti orang yang menghilang selama beberapa ratus tahun? Apa, mungkinkah dia? Omong kosong, itu mengingatkanku. Saya juga.
Permaisuri bangsa Tongtian, tunangan Tuan Muda Istana Suci? Suara mendesing. Dua helai cahaya terang berkelebat di langit menuju gunung di kejauhan. Gadis kecil, ceritakan sesuatu tentang Sein Palace. Suke menoleh ke Jiang Hongyan dalam perjalanan mereka. Para pembudidaya yang telah lari dari gunung menjauh dari nyamuk iblis pemakan surga telah memberitahu Suke bahwa peta pencarian surgawi Zhang Tiadao telah didistribusikan oleh Istana Sein. Karena semua orang percaya itu berarti Istana Suci pasti cukup bergengsi di benua Xuanzhen. Juga, mereka mengatakan bahwa beberapa murid Sein Palace juga ada di sana, yang berarti itu tidak mungkin merupakan konspirasi yang direncanakan oleh Sein Palace. Namun, Suke sama sekali tidak mempercayai cerita itu. Baginya, jika Sein Palace cukup kuat, mengapa mereka tidak mencari keberuntungan dan peluang setelah mendapatkan peta itu? Sebaliknya, mereka membagikan peta tersebut kepada publik, yang telah menarik begitu banyak orang untuk mencarinya. Ini cukup aneh. The Sein Palace adalah kekuatan yang didirikan oleh pejabat tinggi pada masa pemerintahan Kaisar pertama bangsa Tongtian. Itu menyerap semua jenis bakat cerdas dan jenius di dunia ini. Hingga saat ini, ia telah memiliki sejarah perkembangan selama beberapa ribu tahun. Pemimpin Istana Sein saat ini adalah Wei Tianli, yang disebut Tuan Wei oleh publik. Dia telah mencapai puncak panggung kendaraan besar dan sekuat kaisar. Oleh karena itu, Sein Palace hampir sama kuatnya dengan bangsa Tongtian. Jiang Hongyan berkata dengan tenang. Oh, sepertinya Sein Palace ini sangat luar biasa. Suke tersenyum. Dia semakin percaya diri dengan tebakannya. Karena Sein Palace sangat kuat, mengapa ia membagikan informasinya kepada publik? Mungkinkah semua anggota Sein Palace benar-benar orang suci? Hehe, itu tidak mungkin. Kecuali orang suci yang bertindak tangguh, tak seorang pun di dunia penggarap dapat dianggap sebagai orang baik. Ada masalah lain, Jiang Hongyan berkata sambil tiba-tiba meraih tangan Suke. Suke terkejut. Apa? Di masa laluku, Kaisar menjodohkanku dengan Wei Zixun yang merupakan Tuan Muda Istana Sein untuk meningkatkan hubungan antara Istana Kekaisaran dan Istana Sein. Itu terkenal saat itu, tetapi saya tidak setuju. Saya berkata saya akan memulai kultivasi terpencil sebagai gantinya. 5 tahun kemudian, mereka membuat rencana bersama untuk mengendalikan saya. Kemudian, mereka mereinkarnasi saya dengan membunuh saya dengan artefak surgawi dan seni sihir misterius. Setelah mengatakan itu, Jiang Hongyan memandang Suke dengan lembut dengan senyum tipis. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke gunung itu nanti, kamu mungkin bertemu Wei Zixun dan anggota Istana Suci dan Istana Kekaisaran lainnya. Ah, pertunangan. Tidak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masa lalu Anda. Dan setidaknya Anda tidak menikah dengannya. Itu hanya masalah kecil. Bahkan jika saya bertemu mereka nanti, saya hanya akan melambaikan tangan dan tersenyum kepada mereka. Kata Suke sambil tersenyum, setelah tertegun beberapa saat. Sebenarnya, dia sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Masalah kecil. Apakah kamu sedang bercanda? Ini jelas merupakan masalah serius. Beraninya Istana Kekaisaran dan Istana Sein menatap wanitaku. Itu tidak dapat diterima, bahkan itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika saya bertemu mereka, saya benar-benar akan menguliti mereka hidup-hidup. Ini aku, pria yang kuat dan setia. Bocah cilik, abaikan saja itu. Jika mereka tidak menghormati Anda, saya akan menghukum mereka secara pribadi. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah saat ini. Senyum tipis terlihat di wajahnya yang sangat menawan. Dia mengarahkan pandangannya yang indah ke gunung, yang begitu dekat dengan mereka. Temperamennya menjadi permaisuri yang sombong dan sama seperti ketika dia membunuh para jenderal dan penjaga kekaisaran di luar Istana Kekaisaran. Suke mau tidak mau mulai merasa simpati kepada orang-orang di Istana Sein dan Istana Kekaisaran. Jika Anda berada di tangan Hongyan saya, sebagian besar dari Anda akan mati bukannya dikuliti hidup-hidup. Suara mendesing. Pada saat yang sama, mereka berhasil mendarat di gunung. Budfest, yang telah menghentikan perjuangannya, terlihat sangat putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan harapan untuk hidupnya. Penampilannya menghibur Suke. Budfest, ada apa denganmu? Apa kau takut ketinggian? Omong kosong, saya tidak ingin pergi ke sini sama sekali. Mengapa Anda memaksa saya untuk melakukan itu?
Jika kamu bukan pengecut, lepaskan saja aku dan pergilah ke sana sendiri. Buttface berteriak marah karena dia kesal dengan kata-kata Suke. Oh, betulkah? Suke bertanya sambil tersenyum. Betulkah? Biarkan aku pergi karena aku tidak ingin pergi denganmu. Buttface berteriak. Baik, Suke menjatuhkan Buttface dan berkata dengan senyum tipis, Buttface, aku berencana membawamu ke kampung halamanku setelah menemukan mantra pemecah ruang. Karena kamu tidak mau pergi denganku, aku tidak akan memaksamu melakukan itu. Suara mendesing. Buttface berlari beberapa ratus meter setelah mendarat di tanah. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan angkuh, Puff. Sebagai seorang kultivator yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, saya tidak perlu pergi ke kampung halaman Anda. Bocah cilik, takdir pertemuan antara kita berakhir di sini. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Pamitan. Setelah mengatakan itu, Buttface berbalik dan hendak pergi. Suke menyeringai, ngomong-ngomong, Buttface, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebenarnya tahu bau saya, sayap ayam bakar, dan burger bisa dibeli di setiap jalan di kampung halaman saya, dan harganya juga sangat murah di sana. Anda dapat membeli banyak toko dengan 1 batu roh tingkat rendah. Dengan 2 batu roh, kamu bisa. Suara mendesing. Sebelum Suke menyelesaikan kata-katanya, Buttface bergegas kembali. Lalu dia berkata, menatap Suke dengan penuh semangat, apa yang bisa saya dapatkan dengan 2 batu roh? Kamu bisa mempekerjakan banyak orang sebagai bawahanmu. Mereka akan mematuhi perintah Anda dan memanggil Anda Raja Perkasa, dan bahkan memperebutkan tempat untuk memijat Anda. Kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, Buttface gemetar. Awan ki lurus menyembur keluar dari tubuhnya segera. Bang! Buttface menepuk dadanya dengan cakarnya, yang mengeluarkan suara tumpul. Lalu dia berkata dengan nyaring, bocah cilik, sudah cukup. Aku telah melewati api dan air bersamamu berkali-kali. Bagaimana aku bisa berpaling darimu sekarang? Aku bercanda sekarang. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pintu masuk lembah itu. Setelah mengatakan itu, Buttface bergegas ke depan dan mulai memimpin secara aktif. Jiang Hongyan benar-benar malu dengan reaksinya. Lalu dia berkata sambil tersenyum sambil menatap Suke dengan tajam, kamu membodohinya lagi kan? Sayang, gadis kecil, kali ini kau salah padaku. Apa yang saya katakan barusan memang benar. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan disembah oleh semua orang di dunia itu setiap hari sebagai seorang dewi. Kata Suke sambil tersenyum. Dia mulai membayangkan kehidupan tanpa beban di bumi ketika dia kembali bersama semua gundiknya. Dia bahkan bisa bertindak keras sesuka hati di sana. Dipimpin oleh Buttface, Suke tiba di pintu masuk lembah bersama dengan harapan dan fantasinya yang besar. Banyak tulang manusia berserakan di pintu masuk lembah. Darah dan daging para korban itu sudah tersedot. Mereka bahkan tidak menemukan setetes darah di tanah. Namun, untungnya, mereka juga tidak menemukan nyamuk iblis pemakan surga itu. Itu sangat sepi di tempat ini. Mereka menemukan banyak jejak kaki baru di pintu masuk, yang berarti seseorang telah memasuki lembah di depan mereka. Omong kosong, berapa banyak orang yang telah terbunuh? Bagaimana mungkin mereka gagal untuk membunuh bahkan 1 nyamuk setan pemakan surga? Buttface bertanya dengan heran ketika dia melihat tulang-tulang di tanah. Suke juga menjadi serius. Ini adalah hal yang paling dia khawatirkan. Begitu banyak orang telah mati secara menyedihkan, tetapi mereka gagal membunuh bahkan 1 nyamuk iblis pemakan surga. Itu berarti nyamuk-nyamuk itu sangat kuat. Ayo pergi dan melihat ke dalam, kata Suke. 5 hari kemudian, di langit di atas lembah, Suke masih melakukan perjalanan di udara dengan Jiang Hongyan, memegang tangan Buttface. Mereka telah melakukan perjalanan selama 5 hari, mengikuti peta di tempat persembunyian. Namun, mereka belum melihat 1 manusia pun, apalagi nyamuk iblis pemakan surga. Tapi, saat mereka masuk semakin dalam ke lembah, jarak antara mereka dan tanda yang menandakan lokasi Zhang Tiadao semakin pendek dan pendek. Secara alami, beberapa aura kultivator mulai muncul di depan mereka. Meskipun para pembudidaya sebagian besar menutupi kehadiran mereka, apapun nada lemah yang tersisa tidak dapat lepas dari deteksi dari kekuatan jiwa Suke yang kuat. Suke tersenyum tipis dan melempar Buttface ke tanah. Dia maju selangkah dan memberi isyarat, rekan pembudidaya.
Saya Suke dari fraksi surga yang meledak, di sini untuk melakukan perampokan. Mungkinkah saya bisa bertemu dengan beberapa rekan kerja di sini? Di dunia kultivasi, ketika sekelompok besar orang bersembunyi di pinggir jalan dan menutupi kehadiran mereka, hanya ada dua alasan. Entah mereka sedang menunggu musuh untuk disergap, atau mereka mencoba merampok beberapa orang yang lewat, atau bahkan membunuh mereka untuk harta mereka. Suke merasakan bahwa aura di depan mereka tidak dikenal dan karena itu menghilangkan kemungkinan bahwa mereka adalah musuh. Dalam hal ini, ada peluang bagus bahwa mereka akan mencoba merampok mereka. Dengan dia mengekspos mereka seperti itu, para pembudidaya tidak lagi merasa perlu untuk bersembunyi, dan mereka semua melangkah ke jalan setapak. Sekelompok besar kultivator, semuanya berpakaian berbeda, muncul di hadapan Suke. Sekarang jelas bahwa para pembudidaya ini berasal dari faksi yang berbeda. Dari cara mereka memilih untuk berdiri, sepertinya mereka milik tiga pihak. Di satu sisi, ada sekelompok wanita yang mengenakan rok putih panjang. Di sisi lain, ada sekelompok pria dan wanita, yang dari penampilan mereka terlihat seperti pembudidaya yang dibubarkan. Last but not least, kelompok ketiga terdiri dari binatang setan. Meskipun mereka mengambil bentuk manusia, mereka tidak dapat mengubah aura mereka. Tidak sulit untuk membedakan antara ras ular dan ras harimau, Mereka bukan dari istana kekaisaran atau istana suci. Jiang Hongyan tiba-tiba membisikkan informasi itu kepada Suke. Wanita berbaju putih itu mungkin milik pavilion kecantikan indah. Faksi mereka dianggap sebagai sayap tingkat menengah di benua Swanzen. Sepertinya ini adalah lokasi yang populer dilirik oleh banyak orang. Tidak kusangka kalian akan tiba lebih awal dari kami. Suke bercanda. Suke dan Jiang Hongyan seharusnya, pada kenyataannya, sudah dianggap cepat. Namun, berdasarkan jumlah orang yang telah tiba, terbukti mereka telah bersembunyi dan mengamati, dan hanya bergegas masuk ketika mereka melihat bahwa nyamuk iblis pemakan surga telah terbang menjauh. HMPH, rekan kultivator, apakah Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk merampok kami? Siapa yang ingin Anda rampok? Saya bertanya-tanya. Seorang pembudidaya ilmu pedang yang tampan melangkah keluar, senyum mengejek di wajahnya. Dia berdiri di antara para pembudidaya yang dibubarkan meskipun mengenakan jubah Tao dan memiliki kultivasi tertinggi dari mereka semua. Dia sudah mencapai tingkat ke-6 dari Crossing Calamity Stage. Namun, meskipun dia berbicara dengan Suke, matanya tertuju pada Jiang Hongyan. Dengan kecantikan Jiang Hongyan, bahkan jika dia mengubah penampilannya, dia akan selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Senior Suci, salah satu wanita dari Exquisite Beauty Pavilion tiba-tiba berseru. Kemudian, seorang wanita jangkung berpakaian putih maju ke depan. Di wajahnya ada campuran keterkejutan dan kebingungan. Jiang Hongyan hanya tersenyum, anggun dan ramah seperti biasa. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, wanita dan gadis-gadis di belakangnya mengkonfirmasi tebakan mereka. Kami adalah murid dari Exquisite Beauty Pavilion. Hormat kepada senior suci, puluhan wanita dengan suara bulat membungkuk dan menyapa Jiang Hongyan. Bangkit, Jiang Hongyan tersenyum dan berkata dengan tenang. Suasana menjadi hening seolah-olah semua telah kehilangan suara mereka. Penggarap ilmu pedang tertegun, dan pembudidaya yang dibubarkan di belakangnya semua tampak nyeri. Siapa sangka wanita di hadapan mereka ini adalah permaisuri, orang yang telah menghilang tanpa jejak selama beberapa ratus tahun. Tapi itu tidak mungkin. Sebelum permaisuri melakukan meditasi terpencil, dia sudah berada di panggung kendaraan hebat. Bagaimana mungkin dia sekarang masih berada di Crossing Calamity Stage dan bahkan telah memasuki Road of Heavenly Ascension? Situasi aneh membingungkan banyak orang. Di antara mereka yang bingung adalah binatang setan. Mereka semua meregangkan leher dan menatap Jiang Hongyan dengan rasa ingin tahu. Permaisuri sangat terkenal, bahkan binatang iblis pun pernah mendengar namanya. Mereka juga telah melihatnya dari jauh sejak lama. Oleh karena itu, meskipun semua orang yang hadir tidak dapat memahami mengapa tingkat kultivasi permaisuri turun, di dalam hati mereka sangat yakin bahwa wanita yang anggun dan mewah ini memang adalah permaisuri. Saudaraku, apa pertanyaanmu? Siapa yang saya rencanakan untuk merampok? Itu saja. Suke maju dan menatap kultivator ilmu pedang, tersenyum. Kunjungi freeomegaebnovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Pria yang dimaksud menjadi kaku dan menundukkan kepalanya.
Di depan permaisuri, dia tidak akan berani melihat sekeliling dengan sembarangan atau mengatakan apapun dengan sembarangan, jangan sampai masalah menimpanya. Namun, semua orang bersuka cita di dalam. Bahkan para pembudidaya yang dibubarkan itu menunjukkan suatu bentuk keangkuhan, tampaknya senang melihatnya dalam situasi yang begitu sulit. Namun, yang membuat mereka cemas, Suke bertepuk tangan dan berteriak, "Oke, semuanya perhatikan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda yang membara. Itu benar. Saya di sini untuk merampok, dan siapa lagi targetnya? Pasti semua orang hadir. Mohon kerjasamanya dan bagi menjadi 2 baris, laki-laki di kiri dan perempuan di kanan. Adapun mereka yang bukan laki-laki atau perempuan, jangan lihat aku seperti itu, binatang iblis. Saya berbicara tentang kalian, ke tengah, cepat. Semuanya jongkok dengan tangan di atas kepala." Swash! Semua orang tercengang dengan kata-kata Suke. Apakah ini nyata? Orang ini memang datang untuk merampok kita? Dan dia ingin kita bekerja sama? Anda tidak bisa melakukan itu? Bahkan jika dia bersama permaisuri, dia tidak akan memiliki wewenang untuk melakukan itu, bukan? Senior Suci, ini. Wanita jangkung dari paviliun kecantikan indah memandang Jiang Hongyan dengan tak percaya. Jiang Hongyan tersenyum sedikit dan menoleh ke Suke, pemilik paviliun kecantikan yang indah pernah menjadi temanku. Dia cukup membantuku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Suke berteriak dengan keras, wanita dari paviliun kecantikan indah semuanya adalah peri, jadi mereka akan dibebaskan. Semua orang harus bergegas. Di mana rasa urgensi Anda? Saya masih memiliki lokasi berikutnya untuk bergegas. Semua orang yang hadir hampir muntah darah. Maksud Anda bahkan terburu-buru dari satu lokasi ke lokasi lain untuk merampok? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah artis jalanan? Namun, yang paling membuat mereka takut adalah sikap Jiang Hongyan terhadap Suke. Terutama bagi para wanita dari Exquisite Beauty Pavilion, yang mau tidak mau menatap kosong. Untuk memasuki tahap ini, mereka semua adalah yang terbaik di pavilion, dengan kekuatan keseluruhan Crossing Calamity ke atas. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika mereka baru saja memasuki pavilion kecantikan yang luar biasa, mereka memiliki kesempatan untuk mengagumi siluet permaisuri dari jauh. Betapa luar biasa, mulia, dan mendominasi dia. Aura kekaisaran sebagai satu-satunya permaisuri telah terukir di hati mereka, dan banyak dari mereka telah menjadikan permaisuri sebagai idola dan panutan mereka. Namun, apa yang mereka lihat sekarang? Permaisuri ini berperilaku seperti istri yang pemalu, sopan, dan menerima di depan pemuda ini di tahap sintesis bentuk. Lebih jauh lagi, bahkan ketika dia berbicara untuk pavilion kecantikan yang indah, dia baru saja menegaskan kembali hubungannya dengan pavilion dengan tenang. Dia tidak secara eksplisit memintanya untuk melepaskan mereka. Apa artinya ini? Jika pemuda itu tidak memiliki niat untuk melepaskan mereka, apakah itu berarti permaisuri akan mencuci tangannya dari masalah ini? Mereka yang berpikiran jernih dengan cepat menarik napas tajam. Mereka telah menebak sesuatu dari sikap permaisuri. Pria muda di tahap sintesis bentuk ini berasal dari latar belakang yang mencengangkan atau berbagi hubungan khusus dengan permaisuri. Di seluruh benua Xuanzhen, tidak mungkin ada orang lain yang berasal dari latar belakang yang lebih agung daripada permaisuri, yang harus dia perlakukan dengan hormat dan memanjakan. Oleh karena itu, banyak yang mencapai kesimpulan yang sama di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka mulai berubah. Itu termasuk wanita jangkung dari Exquisite Beauty Pavilion, yang telah menebak jawaban yang paling akurat. Sementara keterkejutan memenuhi matanya, dia tampak ragu-ragu dan bimbang. Senior Suci. Dia akhirnya berbicara dengan ragu-ragu, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tuan Muda Istana Sein juga ada di sini, serta orang-orang dari Istana Kekaisaran. Mereka tepat di depan.